Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Putriani, NPM 18130250007. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2018. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Feon. Di sini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi Feon. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara install aplikasi Feon. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang setting komputer. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Feon. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung tonton video ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasi Feon. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi Feon, kita terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang aplikasi Feon tersebut. Jadi dalam latar belakang itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu pengertian dari aplikasi Feon. Agar sebelum menggunakan aplikasi Feon, kita sudah paham dan mengerti apa yang harus kita lakukan pada aplikasi Feon tersebut. Pengertian aplikasi Feon. Feon atau Virtual AI on Networks merupakan sebuah aplikasi open source untuk monitoring dan remote control pada beberapa komputer yang berfokus untuk membantu kegiatan belajar mengajar di laboratorium sekolah. Jadi, aplikasi Feon tersebut itu merupakan sebuah monitoring atau remote control yang biasanya dipakai di beberapa sekolah agar kegiatannya itu terpantau dan tanpa kita ada di ruangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, Feon adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan menjelaskan kelas yang mendukung Windows dan Linux. Program ini telah dikembangkan sebagai alternatif gratis untuk solusi manajemen kelas komersial. Ini memungkinkan guru untuk melihat dan mengontrol laboratorium komputer dan berinteraksi dengan siswa. Feon tersedia dalam berbagai bahasa dan menyediakan banyak fitur yang mendukung para guru dan administrator di pekerjaan sehari-hari mereka. Feon dapat digunakan secara transparan di lingkungan yang heterogen. Ini berarti komputer guru yang menjalankan Linux dapat dengan mudah mengakses komputer siswa yang menjalankan Windows dan sebaliknya. Oke, di sini latar belakang aplikasi Feon terdapat sejarahnya yaitu sejarah aplikasi Feon. Proyek pendahulunya atau eTalk dimulai pada tahun 2004 dan awalnya hanya tersedia untuk Linux. Pada tahun 2006 dan 2007, porting itu ke Windows untuk proyek SYS-C dari kota Jerman Chemnitz. Dan pengembangan lebih lanjut telah dipercepat antara lain melalui integrasi ke Univention Corporate Server School pada tahun 2010. Sebagai bagian dari rehol lengkap eTalk pada 2017, perangkat lunak telah dirilis dengan nama baru Feon. Feon berbeda dari pendahulunya oleh arsitektur modular serta banyak fitur baru seperti control access melalui daftar control access, dukungan server LDAP, dan utilitas baris perintah baru. Baik administrator dan pengguna sekarang dapat berkonsultasi dengan administrasi pengguna dan manual pengguna baru yang komprehensif dalam berbagai bahasa. Selanjutnya yaitu teknologi aplikasi Feon. Feon menggunakan versi diperpanjang dari protokol FNC untuk berkomunikasi dengan komputer jarak jauh. Karena Feon didasarkan pada koneksi TCP, layar penyiaran juga berfungsi melintasi batas jaringan lokal. Algoritma kompresi yang cepat dan efisien bahkan memungkinkan menghubungkan komputer siswa pribadi di rumah.
Layanan Xeon perlu diinstal pada semua komputer siswa. Layanan tidak dapat dihentikan atau dihapus oleh siswa jika mereka tidak memiliki hak administrasi. Aplikasi Xeon Master yang berjalan di komputer guru mengakses layanan di komputer siswa. Autentifikasi dilakukan menggunakan kunci RSA atau dengan memeriksa kredensial pengguna. Dengan cara ini dipastikan hanya guru yang dapat mengakses komputer siswa. Selanjutnya di sini terdapat fitur-fitur aplikasi Xeon. Yang pertama yaitu tinjauan umum. Memantau semua komputer di satu atau beberapa lokasi atau ruang kelas. Akses jarak jauh. Yang kedua, akses jarak jauh, yaitu melihat atau mengontrol komputer untuk menonton dan mendukung pengguna. Yang ketiga, yaitu demo. Tampilkan layar guru secara real-time atau layar penuh, jadi satu layar jendela seperti itu. Yang keempat, yaitu kunci layar. Kunci layar itu menarik perhatian pada apa yang penting saat ini. Yang kelima adalah komunikasi, mengirim pesan teks ke siswa. Yang keenam, fitur mulai dan akhiri pelajaran, yaitu masuk dan keluar pengguna sekaligus ada fitur tangkapan layar, itu untuk rekam kemajuan belajar dan pelanggaran dokumen. Yang kedelapan ada fitur program dan situs web, yaitu untuk meluncurkan program dan buka situs web dari jarak jauh. Yang kesembilan ada fitur bahan ajar, yaitu mendistribusikan dan membuka dokumen, gambar, dan video dengan mudah. Yang kesepuluh ada administrasi, nyalakan atau matikan dan layar akan kembali komputer dari jarak jauh atau web online. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara install aplikasi Xeon. Yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus memiliki minimal PC itu 2 buah. Dan yang kedua, kabel LAN. Dan yang ketiga, installer aplikasi Xeon. Pertama, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Xeon. Setelah itu, kita buka installer Xeon, lalu klik Next pada gambar berikut. Kemudian yang kedua yaitu langkah selanjutnya, kita klik I agree seperti gambar di tersebut. Lanjut. Lalu kita klik Next. Kita pilih terlebih dahulu tempat penyimpanannya. Lalu kita klik Next seperti gambar tersebut. Lanjut. Kemudian pada tampilan ini, pada menu ini, kita centang pada tulisan Xeon Master untuk menginstal pada PC server saja. Kemudian klik Install seperti gambar tersebut. Kemudian, jika sudah terdapat tampilan seperti ini, kita lanjut klik Finish. Oke. Saya akan menjelaskan tentang setting komputer yang pertama ya, sebagai admin. Jadi yang pertama kita lakukan adalah yaitu buka konfigurator. Jadi tadi setelah kita menginstal aplikasinya, kita buka konfigurator. Kemudian kita masuk ke menu Access Control. Seperti yang dilingkarin itu. Dan kita beri tanda pada Grant Access to Every Authentic User atau Default. Kita klik itu juga. Kemudian kita membuat sebuah room dan masuk kepada ruang room and computer. Lalu kita buat rooms baru dengan mengklik tanda tambah yang dilingkarin tersebut. Kemudian klik tambah tadi. Setelah itu kemudian masukkan nama PC yang akan ada di dalam room tersebut beserta IP address-nya. Setelah itu klik Apply. Selanjutnya yaitu
pilih menu Authentication Key, lalu klik Create Key Pair. Fungsinya agar PC yang menggunakan key ini bisa berada di dalam room yang sama, seperti gambar tersebut. Oke, selanjutnya. Klik Export Key, kemudian klik Apply. Salin key yang telah diekspor ke flash disk untuk digunakan di PC berikutnya. Seperti yang dilingkarin tersebut, yaitu Export Key. Oke. Setelah itu, lakukan instalasi aplikasi pada PC yang kedua dengan langkah yang sama seperti PC yang pertama. Jadi, melakukan instalasi di PC yang kedua itu sama seperti di PC yang pertama. Selanjutnya yaitu buka Xeon pada konfigurator di PC yang kedua, yang ini guys sebagai user. Di bagian ini, kita klik menu General. Pastikan Authentication Method, memilih opsi Logon Authentication, seperti yang dilingkarin dan yang dicentang itu. Oke, lanjut. Masuk ke menu Access Control. Setelah di menu Access Control, pastikan sudah dipilih opsi Grant Access to every authenticated user default. Seperti yang dicentang pada gambar berikut. Kemudian lanjut. Lalu di menu Authentication Key, masukkan key dari PC pertama server yang telah disalin sebelumnya. Lalu apply dan konfigurasi selesai. Jadi kita masukkan key dulu dari PC1 tadi yang telah disalin sebelumnya. Setelah itu kita klik apply dan tunggu sampai konfigurasi selesai. Dan di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Xeon. Yang pertama adalah buka aplikasi Xeon. Setelah itu kita klik Computer Rooms dan checklist kelas yang dipilih dan PC yang akan digunakan. Setelah itu, klik Xeon menyediakan beberapa pilihan penggunaannya, di antaranya seperti gambar di atas tersebut ada monitoring, full screen demo, lock, remote control, dan text message dan lain-lain. Seperti gambar tersebut. Lanjut. Fungsi menu. Jadi, fungsi dari berbagai fitur menu tadi, yaitu yang pertama monitoring, untuk memonitor aktivitas semua PC yang ada dalam satu room tersebut. Yang kedua ada menu demo. Menu demo digunakan untuk memunculkan aktivitas dari PC server pada PC klien. Perbedaan Windows demo dan full screen demo adalah resolusi layarnya. Lanjut. Berikut merupakan contoh penggunaan Windows demo. Di PC klien akan muncul aktivitas dari PC server dengan besar layar yang bisa diatur, seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu di sini terdapat contoh penggunaan full screen demo. Jadi di PC klien akan muncul aktivitas dari PC server dengan layar yang penuh, seperti gambar tersebut. Lanjut yaitu pada menu kunci, fitur kunci, itu digunakan untuk mengunci layar agar PC klien tidak dapat digunakan. Contoh penggunaan lock seperti berikut. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu remote view. Digunakan sebagai PC server bisa melihat aktivitas dari PC klien. Contoh penggunaan remote view sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada remote control. Kegunaannya yaitu PC server bisa melihat aktivitas dari PC klien dan PC klien bisa dikendalikan oleh PC server. Yang keenam ada nyalakan, untuk menyalakan dan menghubungkan PC klien ke dalam room dalam keadaan PC mati. Dan yang selanjutnya yaitu matikan atau turn off client. Yang selanjutnya itu text message, mengirim pesan berupa message box pada PC klien. Seperti ini contoh penggunaan text message.
Dan bentuk mesek yang muncul di PC klien seperti ini tampilannya. Dan seperti ini pada tampilan pada run program. Kalian bisa langsung membuka program tanpa membuka atau remote PC. Yang kedua dengan cara menghentikan nama dan tempat penyimpanan file aplikasinya seperti berikut. Oke, selanjutnya itu ini tampilan pada menu open website, yaitu untuk membuka website dengan cara mengetikkan URL dan akan langsung terbuka di PC klien. Jadi seperti ini tampilannya. Di situ terdapat please enter the URL of the website to open. Jadi kalian bisa masukin mengetikkan URL-nya dan akan langsung terbuka pada PC kliennya. Kemudian klik OK. Jadi seperti ini tampilan pada penggunaan remote control. Setelah itu pada tangkapan layar atau screenshot, jika kita telah men-screenshot layar pada PC klien, akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu screenshot taken atau screenshot of one computer have been taken successfully. Jadi apabila kita men-screenshot layar PC klien akan muncul tulisan seperti berikut ya teman. Jadi ini tandanya screenshotnya telah berhasil. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kurang kejelasannya atau bagaimana. Tadi merupakan penjelasan dari penginstalan Feon, cara penginstalan, cara pengkonfigurasi PC1 dan PC2 sebagai admin atau user, terus ada latar belakang juga, dan ada beberapa contoh-contoh fiturnya. Semoga membantu. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.